Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropi Ahmad dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221066. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Ta'rifatul Quran untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 5. Ta'rifatul Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam, bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini, sekaligus referensi pertama Maraji al-Ula dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata atau masdar dari koro'a, kiro'atan wa Qur'anan. Qara'a memiliki arti pengumpulan dan penghimpunan. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Kalam Allah merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril. Meskipun dalam perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah berbeda dari kalam makhluk. Yang pertama, mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudrah, potensi, power, kemampuan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian, menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulan selamat dari perlawanan. Al-Quran diturunkan dengan berbagai cara. Yang pertama, berupa impian yang baik walau beliau tidur. Yang kedua, kadang malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk pasir. Yang ketiga, kadang wahyu itu merupakan bunyi ganta dan diterima di atas langit ketujuh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut sebagai Mi'raj. Diriwayatkan secara mutawir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacanya di depan para sahabat. Kemudian, para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah, yang sekaligus membedakan dari hadis qudsi, baik dalam salat maupun di luar salat. Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab, kitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan para sahabat penulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat. Yang ketiga, Ar-Rahmah atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena ia merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang keempat, An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena ia merupakan cahaya terang menderang yang memberi petunjuk kepada manusia. Yang kelima, Ar-Ruh atau Roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh karena ia memberi petunjuk manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Yang keenam, Asy-Syifa
atau obat. Al-Quran disebut asyifa karena di dalamnya ada terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang ketujuh, al-haq, kebenaran. Al-Quran disebut al-haq karena ia mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kedelapan ada al-bayan atau penjelasan. Al-Quran disebut al-bayan karena ia memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum. Yang kesembilan ada al-mu'izzah atau pelajaran. Al-Quran disebut al-mu'izzah karena ia mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-10 az-zikir, peringat atau pemberi ingatan. Al-Quran disebut az-zikir, ia merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga menerapkan dalil-dalil yang menjelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mendapat pelajaran. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, Kitabul Naba wal Akbar, kitab berita dan kabar. Dalam Al-Quran terdapat kabar berita tentang masa depan, yaitu Yaumul Akhir, dan juga cerita-cerita masa lampau, seperti cerita nabi-nabi dan orang-orang soleh dan juga kaum yang ingkar. Yang kedua ada Kitabul Hukmi was Syariat atau kitab hukum syariat. Al-Quran juga berisi hukum-hukum syariat yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Kitabul Tabiyah atau kitab tarbiyah. Al-Quran mendidik jiwa-jiwa manusia menjadi jiwa-jiwa yang mempunyai kemuliaan diri, mandiri, bebas dari penghambatan sesama makhluk, bermasyarakat, beradab, dan tahu nilai-nilai murni sebagai manusia yang berperan sebagai khairun ummah. Yang keempat, Kitabul Jihad atau kitab jihad. Al-Quran menekankan beberapa persoalan penting dan salah satunya adalah masalah jihad. Yang kelima, Minhajul Hayyan atau pedoman hidup. Allah memerintahkan agar manusia menerima Al-Quran dengan tidak ragu-ragu dan meyakini kebenarannya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan petunjuk, cahaya, tuntutan hidup manusia yang akan menghantarkan setiap manusia dari kegelapan menuju terang, dari jalil menuju cahaya iman. Muthada al-iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, bacaannya atau tilawatan. Agar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, dalil Al-Quran surat 2 ayat 121, Allah berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, pemahamannya atau pahman, yaitu dengan mempelajari dan mengajarkan maknanya dengan baik, terstruktur maupun kontekstual sesuai pemahaman para makhluknya. Yang ketiga, mentarbiahkan diri dengan Al-Quran. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Yang keempat, penerapannya atau tatbikan, yaitu dengan mempelopori penerapannya dalam kehidupan dalam mengajak orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Yang kelima, tunduk menerima hukum-hukumnya. At-taslimu li ahkamihi, yaitu dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyeru orang kepadanya. Ad-da'watu ilahi, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Yang ketujuh, menyeru orang kepadanya. Ad-da'watu ilahi, yaitu dengan mengajak orang lain. Yang kedelapan, menegakkannya di bumi. Ikamatuhu fil ard, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu dalam kehidupan sosial politik sebagai anggota komunitas muslimin. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.